Di dunia ini banyak yang orang nikah beda agama, terus gimana? Ya zina. Nikah beda agama zina. Berzina. Nah, coba kita berpikir secara logika. Kamu berpikir pakai kamu punya akal logika ya. Bumi cuma satu. Matahari cuma satu. Bulan cuma satu. Masa Tuhannya dua? Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari. Karena suamiku tidak di rumah. Dia sedang keluar. Ini ayat mengajak apa coba? Coba ya. Seorang wanita yang beragama Islam ini beranggapan bahwa semua agama itu sama. Baginya, perbedaan keyakinan bukanlah sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Bahkan, ia berencana untuk menikah dengan seorang pria beragama Kristen. Namun, qadarullah, segalanya mulai berubah ketika ia bertemu secara online dengan Bang Loding. Dalam percakapan itu, Bang Loding menyampaikan nasihat yang begitu dalam. Betapa sayangnya jika seseorang menggadaikan akidahnya hanya karena cinta kepada manusia. Sejak saat itu, wanita ini mulai dikenalkan kembali tentang Islam yang sebenarnya dan mulai memahami perbedaan mendasar antara Islam dan Kristen. Mari kita simak bersama bagaimana nasihat ini begitu mengena di hatinya dan semoga menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Percaya ya, 30 tahun ke depan kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Kamu percaya tidak? Kenapa? Saya yakin dan percaya bahwa 30 tahun ke depan kita sudah tidak ada lagi di dunia ini. Benar tidak? Sudah tahu. Udah tahu, berarti kamu tidak mati-mati. Coba, beginilah, mati ini pasti atau tidak menurut kamu? Pasti, tapi kan kita nggak ada yang tahu. Yang tahu cuma Iya, kita nggak tahu. Kalau proses kelahiran dari kakek dulu, habis kakek baru bapak, habis bapak baru kakak, habis kakak baru kita, habis kita baru adik, betul? Berarti bertahap. Tapi kalau proses kematian itu tidak mengenal usia. Mau sakit atau tidak, siapapun dia, kulun nafsin zaikatul maut. Seluruh yang bernyawa pasti menjelang maut. Kan? Intinya yang bernyawa pasti menjelang maut. Begini, kutanya sama kamu. Kalau kamu memberikan orang air campur dengan minyak, orang terima atau tidak? enggak. Tidak terima. Bagaimana kamu bisa kembali kepada Allah iman dicampur dengan kesyirikan? Tidak akan terima. Sekarang akhirat masih cerita, dunia yang menjadi kenyataan. Satu kali satu ketika dunia yang tinggal cerita, akhirat yang akan menjadi kenyataan. Mungkin sekarang kamu terlihat cantik, tetapi 20 tahun ke depan kamu tidak akan cantik seperti ini. Begitu. Hidup di dunia hanya sementara. Orang kaya mati, orang miskin mati, orang cantik mati, yang tidak cantik pun mati. Semua pasti mati. Begitu. Banyak orang berpikir bagaimana hidup enak, tetapi hanya sedikit orang berpikir yang bagaimana mati enak. Apa kata Nabi SAW? Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga. Coba. Kamu mau ikut yang terkutuk tadi di kayu salib? Tidak mau kan? Jangan, masih banyak lagi. Masih banyak lagi kalau kamu mau belajar itu banyak. Makanya sering-sering baca. Begitu. Jangan terlalu tergiur dengan dunia-dunia. Dunia ini cuma sementara saja. Apalagi kau mau tanya, silakan. Tanya-tanyalah. Kan di dunia ini banyak yang orang nikah beda agama, terus gimana? Ya zina. Nikah beda agama zina. Berzina. Coba. Tuhan begini Valeri. Di dunia ini Tuhan cuma satu. Ya, sekarang begini, kalau kita berpikir bahwa seluruh agama itu benar. Kalau kita berpikir nih, pemikiran anak-anak milenial nih, kan? Seluruh agama itu sama kok. Seluruh agama itu benar kok. Pasti begitu kan? Nah, coba kita berpikir secara logika. Kamu berpikir pakai kamu punya akal logika ya. Bumi cuma satu. Matahari cuma satu, bulan cuma satu. Masa Tuhannya dua? Ayo. Tuhan ini satu atau ada banyak? Saya tanya sama kamu dulu. Gak berani ngomong. Gak berani ngomong. Saya ini
Saya ini juga bekas dari dunia gelap. Gitu. Saking lamanya saya di dunia gelap sampai kulit saya gelapin. Gitu. Iya. Jadi orang-orang yang anak muda seperti kalian ini, kalau untuk mau mencari kesenangan di dalam di dalam dunia malam atau dunia gelap begitu, tidak ada di situ. Saya dari situ. Begitu. Ketenangan itu cuma kamu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan taat dia sampai mati. Ini kata-kata saya yang setiap saya bertemu dengan saudara-saudara muslim saya selalu katakan. Kamu pasti punya keinginan untuk menikah kan? Benar. Oke. Dan kamu pasti ketika kamu mau menikah, kamu pasti mau punya suami yang bisa membimbing kamu di dunia maupun di akhirat. Benar tidak? Nah, pegang kata-kata saya ini. Jika wanita menutup aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena iman. Tetapi jika wanita membuka aurat dengan sempurna, maka lelaki mencintai dia karena nafsu. Itu. Laki-laki kalau mencintai kita karena nafsu, begitu sudah dapat, sudah selesai. Habis manis sempah dibuang kan? Kalian perempuan-perempuan itu sangat dimuliakan di dalam Islam, sehingga di dalam Islam itu dikatakan sampai ada Quran surah An-Nisa. Itu An-Nisa itu perempuan. Kalau di Bible tidak ada, di Bible perempuan dihinakan. Di Bible perempuan dihinakan. Bayangkan coba. Amsal 7:18, marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari, karena suamiku tidak di rumah. Dia sedang keluar. Ini ayat mengajak apa coba? Coba ya. Nih kita buka satu. Ini kamu baca yang terakhir ini biar kamu pakai pemikiran kamu sendiri bentar ya. Coba kamu buka Yeskiel 23. Yeskiel 23 nomor 20. Baca agak keras. Pada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Kitab suci loh. Menurut kamu, menurut pemahaman kamu, pantas tidak kitab suci tertulis seperti itu? Menurut kamu nih yang awam, pantas tidak? Pantas. Tidak pantas kan? Yang ditakuti ketika kamu punya anak dan anakmu besar dan kamu bilang, nak, harus taat kepada Tuhannya, baca-baca kitab suci nak. Tiba-tiba dia baca Yeskiel itu. Terus dia tanya, mama, bagaimana zakar kuda itu mama? Cuma. Pantas tidak? Ada dua orang laki-laki berkelahi, datang istrinya mau menolong, maka istrinya menangkap kemaluan lelaki itu. Kenapa tidak ditangkap tangannya, tetapi kemaluannya ditangkap? Nah, sekarang begini, saya tanya sama kamu ya, saya tanya sama kamu. Perempuan kalau melahirkan itu berapa bulan dia? 9 bulan. Berapa? 9 bulan. Oke, 9 bulan ya. Perempuan kalau melahirkan itu 9 bulan, normal itu, betul tidak? Ya, kalau misalnya dia 6 bulan terus dia melahirkan itu normal apa prematur? Prematur. Tanggal 25 Desember ini merayakan hari apa? Natal. Natal adalah kelahiran Yesus Kristus. Oke. Coba kamu buka di sini. Di Lukas 1:26. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Dia akan menjadi besar." Oke. Dia akan menjadi besar dan apa? Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Oke, kutanya sama kamu dulu ya. Di situ malaikat Gabriel dia datang kepada Bunda Maria bulan keberapa?
Bulan ke-6 malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan mengatakan engkau akan mengandung seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus, kan? Kan? Bulan ke-6 bulan berapa? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Berarti bulan Juli. Kan? Bulan Juli. Coba hitung 9 bulan ke depan. Juli. Coba hitung. Berarti berapa bulan? Sampai bulan ke-9 pas perempuan melahirkan. Februari, Maret, April, Mei, Juni. Juni dong, berarti bulan ke-6. Berarti 6 bulan. Enggak, kan bulan ke-6 berarti kan Juni. Juni, iya Juni. Terus sampai 9 bulan kan? Coba hitung 9 bulan. September. Hitung. Misalnya hari ini bulan Juni nih. Kan? Kita malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria dan mengatakan bahwa engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Nah, berarti dia sudah mengandung nih. Perempuan berapa lama mengandung baru melahirkan? 9 bulan. Coba kamu hitung dari bulan Juni waktu malaikat Gabriel datang, kamu hitung bulan Juni 9 bulan ke depan, berarti jatuh bulan berapa? Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Berarti hari kelahiran Yesus bulan apa yang betul? Maret. Berarti 25 Desember kelahiran siapa? Prematur. Berarti prematur, coba. Nah, itu yang pertama. Ya, itu. Sekarang yang kedua, biar tambah rileks kita punya pikiran. Menurut kamu Tuhan bisa lahir tidak? Tuhan bisa lahir dan Tuhan bisa sunat tidak? Jangan sedih lah. Nanti kalau kamu sedih, aduh. Janganlah sedih. Lama-lama kalau sedih, ku jadikan yang kedua lagi. Begini. Coba mari kita buktikan. Menurut kamu Tuhan bisa lahir tidak? Enggak. Tidak. Menurut kamu Tuhan bisa sunat tidak? Baca Lukas 2 nomor 11. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Berarti yang hari ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus siapa? Tuhan di kota Daud. Berarti Tuhan lahir. Itu. Lukas 2. Sekarang Lukas 2 nomor 21. Ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Nah, siapa yang berani sunat Tuhan? Ayo. Coba. Buat kamu punya pemikiran yang punya akal sehat, logis tidak agama seperti ini yang Tuhannya lahir? Masuk logika tidak? Tidak masuk kan? Hanya lo gila yang masuk, benar tidak? Hanya orang-orang gila yang... Coba bayangkan. Bahkan lebih parah, aku tanya sama kamu. Kamu yakin tidak kalau Tuhan mati? Tidak yakin. Baca 1 Korintus 11 26. Tulis itu. 1 Korintus 11 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Berita siapa yang mati itu? Gak tahu. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kematian siapa? Apakah Tuhan mati? Kalau akal sehat? Enggak. Tidak. Kalau pakai akal gila, ya iyakan saja kan? Iya, berarti selama ini Kristen gila. Nah, sekarang begini, kamu yakin tidak? Kalau manusia bisa membunuh Tuhan,
Manusia bisa bunuh Tuhan, kamu percaya tidak? Tidak percaya. Kita buka datanya ya. Kita buka datanya. Ini kita pakai data ya. Saya ini sudah 13 pendeta yang sudah syahadat. Iya, penghafal Bible. Peneliti sekolah teologi Islam Kristen itu. Tepuk tangan buat Tuhan. Nih. Nih, kamu baca ini. Coba kamu buka di situ di 1 Tesalonika 2 nomor 15. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan dan manusia mereka musuhi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Berarti Tuhan dibunuh. Kamu percaya Tuhan dibunuh? Enggak. Tidak percaya kan? Tidak masuk logis. Nah itu. Coba. Jadi jangan main-main ya. Kamu cantik ya. Kamu bisa dapat lelaki yang soleh yang bisa membimbing kamu di dunia maupun di akhirat. Ingat, ini akhir zaman ya. Jangan main-main. Kamu mau percaya atau tidak, kamu mau yakin atau tidak, intinya semua kita akan kembali kepada Allah. Karena dunia ini adalah tempat meninggal, bukan tempat tinggal. Dunia ini tempat untuk meninggal, bukan tempat tinggal. Kalau dunia ini tempat tinggal, berarti kakek nenek kita itu masih ada di dunia ini. Kakek nenek kita dulu ada di dunia ini, sekarang mereka tidak ada lagi di dunia ini. Mereka sudah kembali kepada Tuhan, dan satu kali saat kita lagi tidak ada di dunia ini, dan kita semua akan kembali. Kita hidup di dunia ini, itu ibaratnya orang lagi duduk di terminal sambil menunggu bis datang untuk menjemput, yaitu kematian. Begitu hari-hari kita mendengar, kamu pernah enggak mendengar di masjid-masjid begitu ada orang Islam mengatakan begini, Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah sudah kakek kita, nenek kita. Pernah dengar tidak pemberitahuan begitu? Pernah dengar kan? Nah, apakah terpikir di pikiran kamu mungkin setelah dia saya, sementara kematian kita tidak tahu? Coba. Ketika kita melihat mayat ibu kita, mayat nenek kita, mayat kakek kita, mayat saudara kita, anak kita, kita menangis. Seandainya mayat itu bisa berbicara, maka apa katakan mayat itu? Jangan kamu tangisi diriku, tetapi tangisilah dirimu sendiri. Karena betapa pedihnya sakaratul maut. Begitu. Jadi ini kamu bersyukur Tuhan mempertemukan kita di sini, kita tidak janjian. Ingat, Islam punya pendapat itu kita bertemu karena Allah dan kita berpisah karena Allah. Insya Allah kita akan mendapat ridho Allah. Insya Allah ya. Ya, semangat ya. Nah, jadi saya dari apologet Islam, biasa diskusi lintas agama. Begitu, biasa buka komal. Nanti kalau ada waktu mampirlah ke komal saya, kita sama-sama belajar. Mana yang baik? Masya Allah, dari percakapan ini kita bisa mengambil pelajaran yang sangat dalam. Kita hidup di zaman di mana banyak orang mengatakan semua agama sama saja. Padahal jika kita mau jujur, setiap agama memiliki ajaran yang berbeda, memiliki konsep ketuhanan yang berbeda, dan jalan keselamatan yang berbeda pula. Padahal dalam Islam, akidah adalah hal yang paling utama dalam hidup seorang muslim. Karena itu, keputusan besar seperti pernikahan bukan hanya soal cinta dan perasaan, tetapi juga menyangkut iman dan masa depan kita di akhirat. Nasihat yang disampaikan Bang Loding dalam video ini mengingatkan kita bahwa meninggalkan Islam bukanlah perkara ringan. Tidak sebanding jika hanya karena mengikuti keinginan seseorang yang kita cintai, lalu kita mengorbankan kebenaran yang sudah Allah berikan. Justru cinta yang benar adalah cinta yang membawa kita semakin dekat kepada Allah, bukan yang menjauhkan kita dari agama. Semoga kisah dan nasihat ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua, terutama bagi siapapun yang sedang diuji dalam urusan hubungan, pernikahan, atau pilihan hidup. Semoga Allah selalu menjaga iman kita, memberikan kita pasangan yang solih dan solihah, serta meneguhkan hati kita di atas Islam sampai akhir hayat. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.